Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi, pentingnya dalam proses belajar. Nah, di sini ada teori dari Bapak John Dewey, Bapak refleksi, di mana ia menerangkan bahwa ada pentingnya pembelajaran dalam satu, keterbukaan pikiran, yang kedua, tanggung jawab, yang ketiga, keberanian untuk melawan rasa takut, dan yang terakhir, antusiasme kita memiliki semangat dalam belajar. Nah, itu juga ada pengenalan refleksi Gibbs, di mana adalah sebuah metode pembelajaran reflektif yang membantu individu menganalisis dan juga memahami. Selanjutnya ada manfaat dari refleksi Gibbs. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan diri. Dan yang terakhir, solusi masalah. Selanjutnya, contoh penerapannya. Pembelajaran di kelas nih misalnya, guru dapat menggunakan refleksi Gibbs dengan membantu siswa menganalisis dan juga pengalaman. Selanjutnya ada kesehatan mental. Selain itu ada pengembangan karir, ada hubungan interpersonal. Kelebihan dari refleksi Gibbs, terstruktur teman-teman. Model refleksi Gibbs ini sistematis, sehingga mudah proses refleksinya. Selain itu juga mendalam, untuk menggali terus pengalaman secara lebih mendalam. Selain itu juga berorientasi pada tindakan. Proses refleksi dapat menghasilkan rencana tindakan untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Namun, ada juga keterbatasan dari refleksi Gibbs nih, teman-teman. Yaitu waktu yang intensif, kebutuhannya bimbingan, selain itu juga ada bias pribadi. Selanjutnya, ada persiapan sebelum melakukan refleksi ini. Kita harus tahu persiapan yang pertama, yaitu ada identifikasi pengalaman terlebih dahulu. Tentu pengalaman yang spesifik yang ingin direfleksikan. Selanjutnya, ada alokasi waktu. Siapkan waktu yang cukup untuk melakukan refleksi. Selain itu, juga ada sikap terbuka. Hadapi proses refleksi Gibbs dengan sikap dan juga pikiran kita, sehingga siap untuk belajar. Langkah-langkahnya, yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada perasaan, evaluasi, analisis, dan juga yang terakhir rencana tindakan kita untuk ke depannya. Tahapan deskripsi ada fenomena, penyebab, konteks, dan juga penjelasan. Tahapan perasaan atau pemikiran yaitu di mana kita harus tahu eksplorasi emosi dan pikiran muncul, yaitu kesadaran ataupun dinamika hidup, menyadari ketidaknyamanan situasi, sedangkan pada dinamika hidup itu kaitan antara kognitif dan juga afektif. Metode refleksi bound. Selanjutnya ada refleksi bound nih teman-teman. Nah, refleksi bound itu ada tiga, pengalaman, refleksi, dan juga pembelajaran. Ada 4 metode yang dikenal dengan 4F, fakta, fact, perasaan, feeling, temuan, found, dan juga masa depan, future. Future itu manfaat pembelajaran di masa yang akan datang. Refleksi pembelajaran itu di mana proses penting untuk mengevaluasi dan juga memperbaiki kualitas kita. Pentingnya refleksi yaitu sebagai pemahaman diri, peningkatan kinerja, dan juga pengambilan keputusan. Untuk manfaatnya itu banyak, salah tiganya, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan motivasi dalam belajar, dan juga mengembangkan kemandirian dalam belajar. Tahapan dalam melakukan refleksi ada observasi, analisis, ada perencanaan juga. Saya itu juga ada teknik-tekniknya, kita harus tahu. Yang pertama yaitu jurnal reflektif, menulis catatan harian dari perasaan kita, pemikiran, serta ada diskusi kelompok dengan teman-teman kita, evaluasi diri. Nah, untuk evaluasi diri kita harus bersifat apa ya, bersifat tidak condong seperti itu. Selain itu juga ada umpan balik, yaitu meminta umpan balik atau feedback dari guru, teman, ataupun orang lainnya. Nah, itu ada mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan. Yang pertama, catat. Jangan lupa untuk mencatat observasi dari kita sendiri, selanjutnya analisis data, dan yang terakhir kita harus merenungkan untuk merefleksikan apa dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, untuk penetapan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang terakhir. Here ada tujuan spesifik, tujuan realistik, tujuan yang matang, dan tujuan yang terukur. Pengembangan strategi yaitu pembelajaran yang efektif, pembelajaran aktif, umpan balik, feedback, personalisasi, dan juga pemanfaatan teknologi. Selain itu juga ada pemantauan kemajuan, yaitu ada assessment, reflektif berkala, dan juga umpan balik. Selanjutnya ada pengaplikasian hasil refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama ada perbaikan strategi, pengembangan profesional, dan juga peningkatan hasil belajar. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.